Malam ini kita akan belajar mengenai uh, menulis teks berita. Kan kita udah belajar ya tentang apa sih teks berita itu, strukturnya gimana, ciri-cirinya, terus ada kemarin sifat-sifat khususnya. Nah, sekarang kita belajar tentang bagaimana sih cara menulis teks berita itu. Nah, pada malam ini kita akan belajar mengenai menulis teks berita secara singkat, padat, dan jelas. Nah, kalau di modul ya, di sini dijelasin bahwasanya profesi wartawan itu sangat terbuka luas. Gimana nih, Bambanya setuju nggak? Apalagi zaman sekarang ya, bahkan kita aja sebagai bukan wartawan juga bisa nulis apapun, terutama di media sosial ya, karena hampir setiap orang itu punya media sosial sebagai wadah untuk menulis perasaannya dulu lah, mungkin jangan terlalu yang teks berita. Nah, itu kan juga salah satu wadah untuk kita bisa menulis gitu ya. Tapi kalau malam ini kita akan belajar mengenai teks berita. Nggak lupa kan teks berita itu apa ya? Teks berita itu merupakan sebuah artikel atau teks yang isinya mengenai informasi. Informasi ini bisa apa aja, tapi harus ada kemarin yang ada di UTS juga ya, yang termasuk sifat-sifat khusus berita. Dia harus fakta, nggak boleh mbaknya menulis teks berita terus mengada-ada, fiktif. Itu nanti jatuhnya ke dalam fitnah atau provokasi. Kemudian kemarin harus lengkap juga informasi yang akan diberitakan ya, ada 5W 1H. Nah, itu ciri-ciri untuk membuat teks berita. Terus ya. Nah, kalau di modul ini dijelasin ya, wartawan mereka merupakan orang-orang yang terdepan di dalam pengumpulan informasi. Menulis berita menjadi kegiatan utama mereka. Nah, setuju nggak sama apa yang diceritain di modul ini tentang profesi wartawan? Tapi kalau di zaman sekarang ini ya, banyak juga sih para penulis berita yang setuju karena dia wartawan. Tapi belum tentu gitu Mbak Mon. Kalau kita ini ya, kalau kita apa ya namanya? Kalau kita perhatikan akhir-akhir ini banyak juga orang-orang yang menulis berita itu tanpa dikonfirmasikan dulu ke narasumbernya. Sebenarnya ini nggak boleh. Sebenarnya di kayak wartawan atau kerja apapun lah bidangnya itu sebenarnya ada kode etiknya ya. Tapi kalau wartawan kan biasanya kita nyebut kode etik wartawan, itu sebenarnya ada aturannya, ada rule-nya bagaimana cara mereka membuat berita. Nah, salah satunya itu sebenarnya ya harus dikonfirmasikan dulu ke narasumber tentang berita yang akan ditulis. Tapi kalau zaman sekarang ini, kalau kita perhatikan ya, banyak banget berita-berita yang tanpa dikonfirmasikan dulu ke narasumbernya. Contohnya yang terjadi di saya ya, saya dulu, nanti mungkin bapaknya bisa ngasih contoh salah satu berita yang nggak bisa yang belum dikonfirmasi ke narasumbernya. Contohnya yang saya alami. Nah, kebetulan saya kan sekolah di sini dapat ini ya, dapat beasiswa kan dari Dikti. Kemudian ada berita bahwasanya karena APBN kita menurun untuk tahun depan, itu banyak mempengaruhi beasiswa orang-orang yang studi ke luar negeri. Kemudian berita itu menyebutkan bahwasanya beasiswa kita mau dipotong lah atau dikurangi. Nah, kan tidak sedikit ya kita orang-orang Indonesia yang studinya atau sekolahnya dibayarin negara. Kemudian kita konfirmasi ke pihak yang memberi beasiswa kita. Ternyata tahu nggak apa jawabannya?
Ternyata para orang-orang yang apa ya namanya ya, pengurus diktinya itu memang dia bilang nggak ada konfirmasi terhadap kita, dan kita juga nggak ada kabar kayak gitu untuk kabar yang pemotongan beasiswa apa atau apa, itu nggak ada. Ternyata ya itu intinya, penulisnya nggak konfirmasi langsung ke narasumber, tapi langsung dia menulis dan diinformasikan, yang membuat kita salah sangka. Nah itu contoh yang terjadi di saya. Mungkin juga mbak-mbaknya itu ada nggak kira-kira pengalaman yang kayak gitu, yang beritanya sudah dimuat, bahkan berita yang saya ceritain tadi itu dimuat di koran juga kalau nggak salah ya, tapi buktinya si narasumbernya nggak merasa dikonfirmasi dan tidak ada berita seperti itu. Nah itu Mbak Monica ada juga tentang apa Mbak, kenaikan gaji terus nggak jadi gitu. Wah beneran, sedih banget ya kalau kayak gitu ya beritanya ya. Aduh sedih banget kalau kayak gitu. Nah itu salah satu dampak buruknya kalau berita itu tidak dikonfirmasikan terlebih dahulu ya ke narasumbernya. Oh ya, tidak ada kenaikan gaji. uh, Gaji nggak pakai H Mbak ya, Mbak Mei. Kalau gaji pakai H itu nanti jatuhnya ke lemak. Nah itu salah satu dampak apa ya, dampak sebenarnya ada rule-rulenya untuk membuat berita, tapi zaman sekarang banyak rule-rule yang nggak dihiraukan sama penulis beritanya ya. Ya jadilah kayak gitu, dampaknya banyak. Kalau berita kan sudah dibaca banyak orang, pasti nanti dampaknya juga agak agak besar ya. Terus nah di sini juga ada bagaimana sih rule-nya dalam menulis teks berita. Di sini dijelasin ada berapa nih. Di sini ada 6 rule atau aturan bagaimana sih sebaiknya kita menulis berita itu yang baik dan benar. Nah, yang pertama itu yaitu menentukan struktur kalimat yang benar. Nah ini juga penting ya, kadang kalau kita baca berita tapi strukturnya nggak benar juga kadang kita bingung bacanya, beda artinya, atau kita nanti bisa berinterpretasinya berbeda dengan apa yang dimau sama penulis, berbeda dengan informasi yang sesungguhnya. Yang sering saya kasih contoh biasanya kayak gini, salah penempatan tanda baca aja, kayak sebenarnya jangan malu-malu kucing sama jangan malu-malu kucing sama jangan malu-malu kucing. Nah itu kan udah beda banget ya, itu penempatan komanya sudah berbeda. Nah itu kan udah beda arti lagi. Nah itu sebenarnya di situ pentingnya kita tahu bagaimana struktur kalimat yang benar. Jangan dikira titik penempatan. Nah itu Mbak Monica ada contoh tuh. Nah jangan dikira penempatan titik itu sepele, enggak, tapi itu juga bisa mempengaruhi arti dan makna ya. Di sini ada 2 contoh. Contoh yang pertama, di sini contoh yang salah ya. Di sini saya bacain ya. Tentu ia tidak sendirian. Yosafat, 29 tahun, di sana ada pula. Nah, kira-kira dari yang saya baca, kira-kira Mbaknya paham nggak tentang apa sih sebenarnya maksud kalimat ini?
susah ya karena di sini banyak komanya dan gak ada titiknya. Tapi sedangkan yang kedua gini, tentu ia tidak sendirian. Di sana ada pula Yosafat 29 tahun. Nah, kalau yang kedua kan kalimatnya lebih enak didengar dan lebih gampang dipahami daripada yang pertama kan. Nah, itu di sini juga sebagai salah satu contoh tanda baca juga sih. Ada contoh dari Mbak Monica tuh juga. Ada kabar burung, Bapak sakit. Kalau tanda komanya dimajuin jadi beda lagi ya artinya ya. Ya Mbak Mon. Ada kabar burung Bapak sakit gitu. Aduh, ya gitulah. Itu pentingnya tanda baca juga ya. Aduh, benar-benar kreatif nih Mbak Monica. Tapi kreatifnya ke dewasa sekali ya. Padahal saya belum dewasa nih. Uh, Terus sebelum lanjut ke rule yang kedua, saya jelasin dulu tentang kalimat ya, karena kalimat ini penting, menurut saya sih penting ya, karena ini dasar kita belajar bahasa Indonesia itu kita juga intinya bisa membuat kalimat ya. Dan seingat saya belum pernah ngasih materi tentang kalimat di kelas ini ya. Kenapa sih ini saya bilang penting ya? Pengalaman saya di semester kemarin saya tuh ngajar KPC kalau nggak salah, berarti dia setara sama SMA ya. Nah, saya tuh udah jelasin tentang kalimat, tanda baca, macam-macam. Terus saya biasanya kalau ngasih tugas atau UTS itu biasanya cuma satu soal ke mereka. Soalnya paling cuman buatlah sebuah teks apa gitu contohnya. Udah saya kasih tahu yang saya nilai tanda baca, huruf besar kecilnya dan struktur kalimatnya. Tapi tetap aja banyak yang salah gitu. Ya lupa tanda titiknya, naruh tanda komanya nggak tepat atau apa ya? Terus penggunaan kata depan itu juga sering salah. Padahal sering saya ulangi. Hati-hati kalau buat kalimat. Tapi ya gitu. Itu kenapa saya bilang penting. Nah di sini juga mau saya bikinin catatan juga tentang kalimat ini ya. Oh, udah belajar tentang kalimat di semester 1. Oh, bagus-bagus. Kalau gitu agak meringankan saya. Oke. Kalau lupa itu aja, ingat-ingat tadi yang kayak saya contoh sama Mbak Monica kasih contoh ya. Naruh tanda bacanya gitu. Kalau struktur kalimat udah pernah diajarin belum? Tentang struktur kalimat itu at least setidaknya dia itu harus terdiri dari subjek dan predikat. Saya bikinin catatan aja ya. Toh kalau mbaknya sibuk atau males nyatet tinggal screenshot aja ya. Biar saya yang nyatet, yang bikinin catatan. Kalimat itu tadi seperti yang saya bilang, setidaknya kalimat itu minimal paling setidak-tidaknya at least itu terdiri dari subjek sama predikat. Kalau dia tidak memiliki subjek atau tidak memiliki predikat, dia bukan kalimat ya. Bisa jadi itu cuma frasa atau kata.
subjek. Terdiri dari subjek dan predikat dalam kurung ini tuh paling tidak ya. Kalau catatan kayak gini bisa dipahami nggak? Nah terus gimana tuh Miss, kok maksudnya paling tidak? Nah jadi sebenarnya banyak jenis kalimat. Kalau kalimat yang lengkap itu biasa terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan. Tapi kalau terdiri dari subjek sama predikat aja itu sudah bisa disebut sebagai kalimat. Gitu ya. Terus kalau mau bikin kalimat yang lengkap ya udah saya jelasin tadi ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Saya ganti aja bahasanya biar lebih gampang. Subjek dan predikat ini ya. Nah, contohnya apa nih? Contoh kalimat yang hanya terdiri dari subjek sama predikat. Contohnya, ibu sedang memasak. Itu sudah bisa disebut sebagai kalimat ya. Atau ada yang ngasih contoh lain nggak? Yang terdiri dari subjek sama predikat aja. Di sini di contoh yang saya bikin, ibunya itu sebagai subjek, sedangkan sedang memasaknya itu sebagai predikat. Predikat itu sesuatu yang kita lakukan ya. Kira-kira di semester 1 dulu sudah diajarin belum subjek itu apa, predikat itu apa? Iya Mbak Monica, adik sedang menyapu. Kasih tanda titik ya, jangan lupa ya. Jadi ini subjeknya, predikatnya. Nah, Mbak Sumari ngasih contoh lebih lengkap lagi nih. Monica sedang menghitung gaji. Berarti ada objeknya ya Mbak ya. Gaji itu sebagai objeknya. Bagus, saya kasih. Berarti di sini ya. Saya tulis ulang ya Mbak Sumarni. Titik. Berarti Monikanya sebagai subjek ya. Subjeknya sedang menghitung sebagai predikatnya, gajinya sebagai objeknya. Nah, yang mana koma? Enggak, ini titik nih. Iya, sama kayak contoh yang dikasih Mbak Mefuza juga ya. Monica sedang menyiram bunga. Bunga di sini sebagai objeknya. Berarti saya tulis ulang ya. Di sini kita tidak memakai koma ya, karena tidak ada sesuatu hal yang kita hubungkan atau kita tidak menyebutkan sesuatu yang lebih dari satu.
Jadi belum pakai koma, nggak pakai koma, cuman pakai titik aja. Titik menandai dia akhir dari kalimat. Nah, berarti ini kan struktur kalimatnya dia memiliki subjek, predikat, dan objek sama. Terus ada yang lebih lengkap lagi, yaitu dia memiliki subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, ini nih. Eh, saya ambil contohnya Mbak Siti ya. Aduh, Mbak Siti ini yang library kita pakai yang perpustakaan aja ya. Kalau library kan pakai bahasa Inggris itu jadinya ya. Komunikasi dengan membaca buku. Terus ada contoh lagi dari, oh bentar ya, ini saya satu-satu dulu ya. Ini dari Mbak Siti dulu. Kita identifikasi dulu mana subjeknya. Kalau di sini subjeknya berarti kan Monica ya. Sedang membaca predikatnya. Buku ini sebagai objeknya. Di perpustakaan sebagai keterangan. Ini keterangan tempat ya berarti ya, di perpustakaan. Terus tadi ada contoh lagi dari Mbak Monica. Monica sedang menyapu halaman. Kalau kita identifikasi, Monikanya sebagai subjek, sedang menyapunya sebagai predikat, halamannya sebagai keterangan. Berarti kurang objeknya nih. Kalau mau bikin yang SPOK berarti ditambahin objek. Contohnya, Monica sedang menyapu sampah daun di halaman. Itu contoh. Kalau kita tambahin objek jadi lengkap ya. Jadi subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau yang contoh Mbak Monica tadi itu subjek, predikat, sama keterangan aja. Terus contoh dari siapa lagi nih? Mbak Angelina ya. Saya tidur di waktu jam 9 malam. Berarti ini kan sayanya sebagai subjek, tidurnya sebagai predikat, di waktu jam 9 malam sebagai keterangan waktu. Berarti dia subjek, predikat, sama keterangan aja. Gitu ya, berarti kurang objeknya. Terus ada contoh lagi dari Mbak Mei. Ibu sedang berbelanja ke pasar. Contoh ini berarti kan ibu sebagai subjek, sedang berbelanja sebagai predikat, ke pasar sebagai keterangan tempat. Berarti kurang O-nya ya. Berarti cuma subjek, predikat, keterangan. Ada pertanyaan dari Mbak Sumarni. Oh, ada pertanyaan dari Mbak Mei. Sedang sama lagi beda nggak, Miss? Kalau di dalam bahasa uh, maaf tadi ada sedikit gangguan ya. Kemana tadi? Pertanyaan dari Mbak Mei dulu saya jawab.
Sedang sama lagi beda gak, Miss? Nah, kalau di dalam percakapan sehari-hari yang tidak formal atau informal itu kita bisa menggunakan sedang atau lagi. Saya lagi belajar nih, saya lagi ngajar nih, itu boleh. Tapi kalau di dalam bahasa yang formal, yang baku, atau mbaknya lagi nulis nulis apa ya, contohnya nulis teks berita, itu jangan pakai lagi itu nggak formal. Jadi pakai yang sedang. Gitu ya Mbak Mei. Bedanya cuma di formal sama informal aja, tapi artinya sama. Kayak contohnya tadi saya disapa kan, bentar saya lagi ngajar gitu. Tapi kalau mau bahasa formalnya, maaf saya tidak bisa diganggu karena saya sedang mengajar. Itu contoh. Terus kemudian ada pertanyaan dari Mbak Sumarni. Miss, berarti kalau tempat itu keterangan gitu? Iya Mbak Sumarni, benar. Jadi sebenarnya keterangan itu banyak. Bisa jadi keterangan tempat kayak yang disebutin Mbak Sumarni tadi, keterangan waktu, atau keterangan apa ya, banyak banget keterangan. Nanti saya jelasin tentang jenis-jenis keterangan. Ada keterangan kayak sifat, itu juga bisa disebut keterangan. Bilangan itu juga bisa disebut keterangan. Jadi itu ya Mbak Sumarni ya. Nanti saya jelasin setelah ini tentang keterangan-keterangan juga. Terus ada pertanyaan dari Mbak Meko ya. Mekwa sedang apa lagi sakit gitu. Kalau dari saya tadi seperti yang saya jelasin tadi, pakai sedang karena dia lebih formal daripada lagi. Kak, lagi ini dia pakai serapan dari bahasa nggak formal. Ini flu-nya bisa ini ya, bisa nular sejauh itu ya. Siapa tadi yang lagi flu? Mbak Mei, minum air yang banyak Mbak Mei, minum air hangat. Gitu ya, berarti udah kejawab ya tentang sedang sama lagi. Jadi sedang itu dia lebih formal, sedangkan lagi tuh kayak bahasa, ya bener tadi yang bilang bahasa gaul gitu. Kayak bahasa Indonesia itu gampang banget ya nyerap bahasa-bahasa luar, juga banyak yang diserap. Selain gitu bahasa yang gak formal juga banyak yang diserap. Jadi kadang kita juga bingung bedain mana sih bahasa yang formal, mana sih yang enggak gitu. Tapi sebenarnya pada dasarnya artinya sama, cuman kita harus tahu kapan sih menggunakan bahasa yang formal, kapan sih yang enggak formal gitu. Nah, kalau dalam posisi kayak kita di kelas ini, lebih baik kita pakai yang bahasa yang formal ya, karena kan kalau saya ya, karena saya kan memberikan materi ke mbaknya gitu. Kalau saya pakai bahasa nggak formal, takutnya nanti apa ya, informasi yang didapat itu beda gitu. Nah, itu contohnya penggunaan bahasa formal sama nggak formal. Atau mungkin kalau kita sedang ketemu orang yang lebih tua dari kita gitu kan, mending pakai bahasa yang formal gitu, biar untuk menghargai ya. Satu lagi, itu bedanya bahasa Indonesia dengan bahasa yang lain. Contoh bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia kan kita pakai bahasa formal untuk menghormati, contoh orang yang lebih tua aja atau orang yang kita hormati gitu kan ya. Mungkin orang yang baru kenal gitu, yang belum dekat sama kita, kita pakai bahasa yang formal. Tapi kalau bahasa Inggris nggak ada bedanya ya, ke siapapun juga bahasanya ya gitu aja. Nah, itu bedanya bahasa kita, bahasa Indonesia sama bahasa yang lain. Oh, oh ya, Mbak Sumarni gitu yang paling tua. Oh iya Deng ya, bener yang hari Sabtu kemarin kan yang bilang anaknya udah kuliah itu ya Mbak ya. Ingat saya.
berarti seumuran sama saya jangan-jangan anaknya. Oke, itu ya. Itu tadi tentang sedikit tentang kalimat sama penggunaan sedang lagi. Sama biasanya satu lagi itu kata ngapain. Mamanya sering pakai nggak sih? Lagi ngapain gitu. Ngapain itu juga sebenarnya bahasanya nggak formal ya, tapi sering banyak digunakan juga. Iya, biasanya lagi apa saya? Aduh, ada sayanya. Tumben nih rame nih kelasnya nih. Semangat. Jadi semangat saya kalau lagi rame gini. Uh, saya sampai bingung ya, tadi sampai mana. Oke, kita lanjut ya. Itu tadi kalimat. Jadi kalimat itu bisa panjang, bisa pendek, bisa terdiri dari subjek sama predikat doang atau mau lengkap. Subjek, predikat, objek boleh, subjek, predikat, keterangan juga boleh. Atau paling lengkap lagi, subjek, predikat, objek, keterangan boleh. Terus tadi sebenarnya kalau kalau mau dibagi lagi itu di dalam bahasa Indonesia tuh ada 7 macam kalimat dasar. Kalimat dasar ini maksudnya kalimat yang terdiri dari subjek sama predikat doang, atau kalimat benda sama kalimat keterangan, kalimat kata keterangan gitu. Tapi kayaknya ini nggak perlu saya jelasin yang panjang lebar karena nggak begitu penting juga ya. Yang mau saya jelasin itu tadi tentang macam-macam keterangan. Iya, alhamdulillah ya rame ya malam ini ya. Mungkin lagi pada free juga ya. Iya nggak sih? Tapi kalau nggak salah kan hari ini hari spesial ya buat orang Taiwan. Hari apa sih namanya? Yang makan-makan tangyuan kalau nggak salah ya. Soalnya tadi saya baru pulang juga, nyampe rumah karena habis diundang. Oh ya, hari ibu juga. Kalau di Indonesia hari ibu. Kalau di sini tuh hari apa sih namanya? Mungkin bapaknya lebih tahu nih, yang udah lama di sini. Yang kita makan tangyuan gitu. Yang tadi saya diundang profesor saya ke rumahnya terus makan tangyuan. Iya ya bener, apa sih hari namanya lupa saya. Pokoknya yang saya dijelasin tadi tuh menyambut winter gitu ya intinya ya. Hari Selasa juga ya. Oke, di sini mau saya bikin, ini perlu di screenshot nggak yang ini? Kalau nggak saya naik ya, saya bikinin jawabannya. Kemarin udah kita bahas ya. Untuk Mbak Angelina ada pertanyaan untuk UTS Bahasa Indonesia. Untuk jawabannya minggu kemarin udah kita bahas untuk jawaban UTS-nya. Tapi kalau untuk nilainya, biasanya kalau semester kemarin itu saya kirim ulang ke mbaknya. Setelah saya koreksi, saya kasih nilai, saya kirim ulang. Cuman untuk kali ini saya agak begitu, kalau saya bilang saya sibuk kan nggak enak ya, kayak saya sibuk banget gitu, agak banyak urusan, jadi kurang ini. Jadi nanti insya Allah pasti saya
saya koreksi, saya kirim lagi ke mbak-mbaknya gitu, salahnya di mana, dapat nilai berapa gitu. Oke, oke ya, lanjut ya materinya ya. Saya bikinin catatan mengenai jenis-jenis keterangan, maksudnya kata keterangan. Nah, apa aja nih kira-kira nih keterangan tadi yang Mbak Sumarni bilang, keterangan tempat yang pertama ya. Apa nih Mbak Mei tiba-tiba nyebutin pasar? Mau ke pasar Mbak? Oh, keterangan tempat ya. Keterangan tempat ya. Contohnya di pasar, mall, kamar. Pokoknya yang menunjukkan tempat. Biasanya ada di gitu juga menunjukkan keterangan tempat. Ah, iya, beli tiap hari ke pasar beli sayuran, benar. Taman, ya apapun lah pokoknya yang menunjukkan tempat itu namanya keterangan tempat. Kemudian setelah keterangan tempat, keterangan waktu. Contohnya keterangan waktu. Keterangan waktu pagi, siang, sore. Ya, boleh nyebutin langsung jam 9 malam. Itu keterangan waktu ya. Pagi, siang, sore, malam. Itu juga waktu ya. Jam 7 pagi, ya boleh banget itu waktu. Terus atau misalnya kayak gini, besok saya mau pergi ke Taipei setelah makan siang, itu juga menyebutin waktu ya, tapi nggak secara langsung, tapi itu merupakan keterangan waktu setelah jam makan siang. Dia nggak langsung menuju jam berapanya, tapi merujuk namanya ya. Itu juga bisa dinamakan keterangan waktu. Kemudian setelah keterangan tempat, keterangan waktu, terus keterangan sifat. Tapi biasanya kita sebut kata sifat sih ya. Kata sifat, tahu nggak contohnya kata sifat? Sifat ini berbeda dengan predikat ya. Kalau predikat itu kita sedang melakukan, kalau sifat itu bukan perbuatan. Contohnya kayak ramah. Ramah itu kan kita tidak melakukan tindakan rahmah ya, tapi kita emang sikapnya ramah. Nah, saya lagi nangis. Nangis itu juga sifat ya. Kalau di bahasa Inggris apa ya? Verb sama adjektif ya. Nah, itu. Terus biasanya banyak yang salah, kayak cinta. Cinta itu termasuk apa tuh? Predikat atau sifat tuh? Ayo. Saya sendiri juga sering salah tuh kadang kalau cinta gitu. Bahasa Inggris juga love gitu kan, kadang salah menempatkan ini verb atau adjektif ya, ini kata predikat atau kata sifat ya gitu. Coba nih saya mau tahu, menurut mbaknya itu kata sifat apa kata predikat tuh? Cinta. Dia malah ngobrol sendiri ya.
Iya, sebenarnya kalau kalau di bahasa Indonesia agak rancu ya, cinta itu predikat atau kata sifat, tapi sebenarnya cinta itu itu benar predikat. Karena apa ya, sifat itu kayak tindakan gitu, kita mencintai orang gitu, kayak gitu sih. Kalau di bahasa Inggris itu lebih jelas, karena apa, kalau biasanya kita bisa menambahkan do, kayak I do love you gitu kan sebenarnya. Nah itu jelas banget perbedaannya predikat sama kata sifat. Bukan sifat ya, itu predikat ya. Nah itu, terus apalagi yang kata sifat, tadi saya ngasih contoh ramah. Iya bener, Mbak Monica ya. Does he love you, berarti itu kan udah jelas kalau dia itu predikat ya, verb, karena dia pakai do, pakai does. Siapa yang cinta itu? Udah, kita kita move on ya. Setelah bahas cinta-cinta, kita balik ke materi lagi. Terus selain kata keterangan tempat, waktu, apalagi nih kira-kira? Keterangan, keterangan jumlah ya, apa yang namanya? Kata bilangan ini biasanya satuan, misalnya saya membeli sayur 3 ikat. Nah 3 ikat itu kan termasuk keterangan ya, 3 ikat jumlah menyatakan bilangan. Aduh, ya itu juga berapa bojomu. Aduh. Nah itu ya, sementara ini dulu ya untuk yang keterangan-keterangan. Nggak deng, saya tambahin lagi deng. hmm, karena kalau tanya kalau tanya ini masuk keterangan enggak? Kalau tanya itu bukan masuk keterangan, karena dia termasuk kata tanya, bukan ya. Keterangan tempat, keterangan waktu, sifat, bilangan, keterangan alat. Ini sebenarnya saya ganti aja keterangan sifat ini ya, gini ya Mbak Sumarni biar nggak bingung. Keterangan jumlah atau bilangan, terus keterangan alat. Keterangan alat ini contohnya, saya makan menggunakan sendok dan garpu. Itu contoh keterangan alat. Atau orang-orang di Taiwan kebiasaan makan menggunakan sumpit. Ya, menggunakan apa gitu. Pokoknya alat. Dia menerangkan tentang penggunaan alat. Itu intinya keterangan alat. Terus keterangan
Keterangan tujuan. Keterangan tujuan di sini contohnya kayak gini. Biasanya dia menjelaskan tentang tujuannya apa sih, kayak gini. Contohnya, saya pergi ke Taiwan untuk melanjutkan studi. Jadi saya keterangannya di mana? Untuk melanjutkan studi, itu kan ada tujuan. Contoh yang lain yang menunjukkan keterangan tujuan. Untuk cari pacar katanya Mbak Monica. Itu second priority aja ya. Tapi tujuan utamanya untuk melanjutkan studi, untuk mencari ilmu. Syukur-syukur dapat pacar gitu ya Mbak. Syukur-syukur dapat uang juga. Terus apalagi ya yang keterangan tujuan? Saya menikah agar bahagia, boleh ya kayak gitu ya? Ya, merubah nasib. Intinya ada tujuannya gitu. Untuk apa? Itu keterangan tujuan. Terus satu lagi ya, saya tambahin satu lagi. Keterangan sebab. Tapi keterangan sebab ini nanti enggak. Benar. Iya Mbak Lina, saya pergi ke sekolah untuk mencari ilmu. Untuk mencari ilmu itu berarti masuk ke tujuan ya. Terus yang terakhir keterangan sebab. Contohnya contohnya apa ya keterangan sebab ya? Saya meninggalkan suami dan anak saya lantaran untuk mencari uang di Taiwan. Itu contohnya ya, ada lantaran atau dikarenakan. Hari ini saya tidak pergi kemana-mana karena cuaca di luar dingin. Ya, menggunakan kata karena biasanya, lantaran. Itu sebab. Bener Mbak Angelina, anak itu dipukul karena nakal. Bukan dipikul ya, dipukul karena nakal. Saya meninggalkan pacar saya karena dia selingkuh. Ya, boleh. Itu sebab. Itu juga sebab ya. Ada nggak yang kayak gitu ya? Karena pacarnya selingkuh. Masih zaman ya sekarang. Atau lagi heboh-hebohnya tuh. Ya sebelum banyak ya. Ya sebelum ditinggal selingkuh tinggalin dulu aja Mbak, biar nggak sakit hati kan. Iya itu. Yang identik selingkuh itu laki atau perempuan sih biasanya? Apa karena kita perempuan jadi mandangnya banyak yang laki tuh Miss gitu. Dua-duanya bener nih. Iya, saya suka cara berpikirnya. Dua-duanya. Banyak juga ya perempuan juga yang selingkuh, laki juga. Ada contoh lagi, Bella pergi ke dokter karena sakit. Iya, itu berarti keterangan sebab ya. Nah, amin. Udah ya, untuk kalimat saya jelasin sampai sini dulu ya, sampai struktur kalimatnya itu apa aja sih gitu.
terus sampai keterangan waktu. Sebenarnya kalimat tuh banyak banget ya, ada nanti kalimat majemuk, kalimat tunggal, kalimat bla bla bla. Cuman kalau malam ini saya jelasin semua, nanti materinya nggak ke handle. Jadi saya jelasin tentang materi kita dulu tadi yang tentang menulis teks berita. Kalau masih ada sisa, nanti saya lanjut menjelaskan tentang yang kalimat. Oh, udah pernah juga ya? Alhamdulillah. Oke, kalau udah pernah berarti ya alhamdulillah, kita balik ke materi ya. Nggak apa-apa nanti ya, tapi kalau udah pernah belajar, kalau lupa gitu, tapi nanti sekali baca pasti inget lagi lah. Jadi nggak usah khawatir ya. Tadi kan kita baru nyampe langkah-langkah di dalam menulis teks berita. Hendaklah yang pertama menentukan struktur kalimat yang benar. Tadi udah saya jelasin ya panjang lebar mengenai struktur kalimat yang benar. Setidaknya dia itu memiliki subjek dan predikat. At least itu punya subjek dan predikat. Terus kalau dia mau pakai, misal biasanya kalau diberitakan harus bagus ya struktur kalimatnya agar mudah dimengerti. Kalau bisa ya pakai yang subjek, predikat, objek sama keterangan biar lebih jelas. Oke, Mbak Angelina silakan. Terus yang kedua, langkah-langkah di dalam menulis teks berita yaitu mengumpulkan informasi. Kalau di sini kan di modul mengumpulkan informasi dari gambar ya, dari gambar. Gambarnya kelihatan nggak di layarnya Mbak-mbaknya? Tapi sebenarnya ini bukan hanya dari gambar ya. Contohnya misalnya Mbak-mbaknya biasanya berita kan tidak hanya dari gambar ya. Contohnya isu yang sedang happening aja apa gitu. Terus kita mau bikin berita tentang itu. Nah, kita kan harus mengamati tentang apa sih sebenarnya yang isunya itu, wacana ini tuh tentang apa gitu. Nah, itu tadi mengumpulkan informasi. Sebenarnya di sini tidak hanya dari gambar ya. Kalau di sini kan mengumpulkan informasi dari gambar karena di sini adanya cuma gambar ya. Ini kira-kira gambar apa nih? Kira-kira paham nggak dengan gambar komik di bawah ini? Ya, yang lagi happening ributin bea cukai itu ya. Nah, itu berarti sebenarnya esensinya itu mengumpulkan informasi dari apapun. Kalau yang sekarang lagi happening, misal ya kita cari informasi yang banyak tentang itu kalau kita mau menulis berita ya. Jangan asal nulis aja, nulis terus karangan pikiran kita pribadi, nggak boleh, karena kita kan mau nulis teks berita yang mau disebarkan kan, mau diinformasikan ke orang lain, jadi harus benar informasinya, nggak boleh mengada-ada. Tunggu, sebelum kita bahas tentang bea cukai, kita bahas dulu tentang gambar ini. Ini kira-kira gambarnya tentang apa nih? Paham nggak mbaknya? Kebalikannya Mbak Mei. Biasanya orang setelah donor darah itu dapat makanan, bukan makan dulu terus donor darah, bukan. Mm-mm. Jadi udah ada yang sering donor darah nggak di sini? Jadi biasanya setelah kita donor darah itu kan agak lemes ya, biasanya kita dikasih makanan kayak bubur kacang hijau atau susu atau telur atau roti, biasanya kayak gitu. Biar dia memulihkan tenaganya kembali. Aduh, kalau donor cinta saya cuma satu ya, gimana Mbak Mon? Nah, uh, ada nggak kira-kira yang sering donor darah di sini? Kalau saya belum pernah. Saya pengen banget ya donor darah, cuman saya nggak memenuhi syarat. Biasanya orang yang donor darah kan harus ada syaratnya. Syaratnya itu sehat, berat badan cukup, HB juga cukup, HB tidak rendah tidak terlalu tinggi. HB itu hemoglobin ya, sel darah merah.
Terus apalagi ya, tidak sakit. Biasanya kalau yang sakit hepatitis atau sakit apa kan nggak boleh donor darah, takutnya nanti tertular ketika didonorkan darahnya. Nah biasanya kalau saya sih sejauh ini saya belum pernah donor darah, tapi kalau nganter orang sering. Saya pengen banget donor darah, tapi karena berat badan saya tidak mencukupi, jadi saya nggak boleh donor darah. Donor darah itu untuk berat badan itu minimal 45 kilo. 45 apa 47 gitu. Nah sedangkan saya untuk mencapai 45 aja susahnya minta ampun, jadi suka gagal di syarat itu dulu. Nah itu. Tapi kalau misal bapaknya, iya saya mau gemuk tapi nggak bisa gemuk-gemuk gitu. Bisa dong Mbak Rina, 65 kan minimal untuk donor darah itu berat badannya 45. Enggak, 46 kalau nggak salah, 46. Berarti di atas 46 boleh, boleh banget. Itu ya. Karena kayaknya saya emang nggak bisa gemuk ya. Saya makan berapa banyak pun juga mentok-mentok ya 45. 45 nggak, belum boleh donor. Iya mungkin kalau habis nikah baru boleh ya. Padahal ya kalau sekedar informasi aja, kalau umpamanya sebenarnya donor darah rutin gitu ke badan itu sehat ya. Iya nih, apalagi kalau winter-winter gini, sayanya agak begitu nggak laparan, jadi agak malas makan gitu. Nggak tau lah, susah banget gemuknya. Iya. Nah ini ya, kalau dari gambar ini kan donor darah sama orang yang makan. Nah di sini juga bisa baca ya tentang gambar ini ya. Darah yang Bapak donorkan sangat berarti bagi orang lain. Bapak sudah menyelamatkan nyawa orang. Nah ini juga ya apa ya, hitung-hitung amal juga sebenarnya kalau donor darah ya. Terus ini kalau yang gambar kedua kelihatan nggak gambarnya? Oh iya, tentang sunat. Iya nggak tahu nih kenapa nih. Kenapa bapaknya ketawa ya? Bukan, bukan bapaknya, itu temennya kayaknya. Ya begitulah. Saya nggak bisa cerita banyak karena saya nggak mengalami sunat ya. Gimana dong? Tapi saya kalau lihat, ya emang sih banyak kalau kayak ponakan saya gitu. Bukan ponakan, saya belum punya ponakan juga. Sepupu sepupu saya sunat gitu kan, emang takut gitu ya, namanya juga anak-anak takut. Udah dapat ya informasi dari gambar ini ya, intinya tentang sunat dan rasa ketakutan sebelum disunat. Mungkin yang punya anak laki udah ada yang sunat belum? Pasti punya pengalaman tuh.
Tapi kalau di tempat kita di Indonesia biasanya orang sunat gitu ini ya pakai acara kayak orang nikahan gitu ya. Terus yang sunat dapat uang biasanya. Mungkin untuk ngobati ngilangin rasa ketakutan juga kali ya biar dia seneng juga. Mungkin saya kurang tahu juga itu esensinya kenapa. Oh ya. Nah, itu. Berarti udah dapat ya tentang informasi gambar yang kedua ini. Jadi tadi apa tadi rule atau aturan menulis berita yang pertama struktur kalimatnya harus benar. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Kalau ini tadi kan mengumpulkan informasi dari gambar. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan informasi dari sumber berita lain. Loh, kok ada kayak gini ya, Miss? Kenapa nih, Miss? Gitu. Nah, ini tadi seperti yang saya bilang, karena kita di sini bukan menulis diary ya, tentang menulis perasaan kita, bukan nulis tentang curhatan, tapi kita mau nulis tentang berita yang mengandung informasi dan kita mau menyampaikan ke orang. Kan kita nggak boleh asal aja nulis. Kita harus benar-benar dapat informasi yang akurat, yang fakta. Nah, kalau informasi yang kita dapat itu kurang, kita boleh ngambil informasi dari sumber berita lain. Tapi nggak boleh copy paste. Karena apa nanti jatuhnya plagiat dong ya. Nah, itu. Jadi kita cuma ngambil informasi penting aja yang kita kurang, contoh apa gitu. Misalnya kita mau nulis berita tentang pembunuhan. Aduh, sadis banget, jangan deh. Oh, itu aja yang tadi happening. Misalnya kita mau menulis berita tentang bea cukai. Terus mbaknya atau saya kurang paham nih. Ini sebenarnya apa sih yang terjadi? Saya butuh informasi apa yang sebenarnya terjadi gitu. Akhirnya saya browsing. Saya mengumpulkan informasi dari internet. Kira-kira ini terjadi di mana gitu. Terus ternyata terjadi di Indonesia. Tapi di Indonesia mana? Kan Indonesia juga luas. Saya mengumpulkan informasi lagi dari mana? Dari berita boleh, dari apapun lah informasi dari sumber berita yang lain intinya. Itu boleh untuk memenuhi informasi yang kita butuhkan. Jadi benar-benar berita yang kita buat itu berdasarkan fakta dan informasi yang benar, nggak yang hanya menurut perasaan atau omongan orang lain. Nah, itu ya. Itu syarat yang ketiga, yaitu mengumpulkan informasi dari sumber berita yang lain. Sebenarnya ini juga bukan aturan untuk menulis berita ya, itu juga sebenarnya aturan kita sebagai pembaca berita. Kita kan pembaca berita juga nggak boleh asal percaya aja ya. Kalau berita apa aja gitu, kayak tadi contohnya yang berita kayak bea cukai gitu aja. Kan kita juga sebenarnya nggak boleh asal percaya aja gitu ya. Kita juga harus membandingkan dengan berita-berita yang lain. Kalau berita yang bea cukai itu kenapa ya beritanya disita ya? Disita apa kena pajak sih? Apa kita disuruh bayar pajak sih? Ada yang disita, ada yang disuruh bayar pajak ya. Oh iya, kena pajak. Ada yang disita juga. Oh. Kalau iya benar, kalau minuman keras beralkohol kan memang ada aturannya ya untuk memasukkan barang beralkohol atau minuman keras ke Indonesia ya. Iya, tapi kalau yang untuk membayar pajak tadi itu kayaknya yang barang-barang baru ya. Tapi kalau bisa mbak kalau pulang mah nggak usah, misal nih beli tas, jangan diplastikin tasnya, dipakai aja gitu. Iya. uh, Sebenarnya kalau rokok gitu kan emang kayak rokok, minuman beralkohol emang kena pajak ya. Jangankan di Indonesia, dulu aja waktu saya ke Taiwan, berangkat ke Taiwan, ini pengalaman ya, kebetulan
waktu berangkat ke Taiwan tuh kita ada berlima orang, ada satu laki. Nah teman saya yang laki ini dia perokok berat. Kalau kita bawa rokok banyak pasti kita disuruh bayar pajak. Akhirnya kita bagi-bagi, misal satu orang bawa 2 pak rokok, dua kotak kecil itu apa namanya tuh. Kalau kayak gitu mah nggak kena pajak karena kan dipikir cuman barang keperluan kita kan gitu. Nah itu salah satu contohnya sebenarnya. Kalau mbak-mbaknya beli HP baru terus dibawa pulang sama kardusnya, ya kalau menurut saya pasti kena pajak gitu kalau gitu ya. Karena kan dikiranya barang baru. Iya. Kalau baju, masa kalau baju mahal sih nggak? Biasanya tas ya. Kalau tas itu kan ada yang mahal banget sampai ya. Kalau gitu mah pakai aja, nggak usah ditaruh di bagasi biar nggak kena pajak. Kalau dipakai kan nggak kena pajak ya. Terus apa lagi tuh? Iya, tas, jam, HP. Kalau HP mah juga jangan dibawa sama kardus-kardusnya, nanti pasti kena pajak ya mbak ya. Pakai aja lah jam juga. Tapi kalau pakai jam tangan lebih dari satu juga agak agak aneh juga ya kalau jam tangan ya. Ah, nanti kena ini pemeriksaan di ininya, di X-ray-nya. Iya. Oh iya, tadi di awal-awal ada yang, tapi siapa tadi yang nyaranin dipakai juga mesti hati-hati ya, karena kalau nggak salah nih saya juga sering baca berita tentang mbak-mbak juga yang mau pulang ke Indo terus kirim paketnya udah diacak-acak gitu ya. Itu juga harus hati-hati tuh. Saya juga nggak tahu kenapa orang-orang di Indonesia akhir-akhir ini kok kayak gitu ya. Nggak tahu di sana lagi kenapa tuh ya. Kalau cuman diacak-acak buat ngecek barang sih nggak apa-apa ya, tapi kalau ada yang hilang itu loh yang bikin aduh ini kenapa kok bisa hilang gitu kan. Nah itu tuh itu yang agak agak riuh menghadapi mereka. Itu saudara kita, sama-sama orang Indonesia, tapi ya kelakuannya aduh ya gitulah. Susah ya kalau komentarin orang kayak gitu ya. Mungkin kalau saya pribadi sih, kalau mungkin yang di bandara gitu pemeriksaan mungkin wajar ya, tapi yang nggak wajar itu kalau paket udah hilang. Itu kalau menurut saya udah nggak wajar ya, karena kan udah pasti niat banget itu ngambil kan. Kalau paket terus udah hilang gitu kan udah niat banget ngambilnya. hmm. Udah buat bapaknya nanti kalau mau pulang nggak usah bawa banyak oleh-oleh ya, uang aja dikirim, dikirim aja transfer gitu, nggak usah bawa tunai banyak-banyak juga. Nah itu ya, kita balik lagi ke materi ya, tadi udah mengumpulkan informasi dari sumber berita yang lain. Ini bukan cuman sebagai nulis berita aja, sebagai pembaca berita juga kita perlu mengumpulkan informasi juga dari sumber yang lain. Terus yang keempat, terus yang keempat yaitu menulis berita dari sekumpulan informasi. Jadi setelah kita dapat informasi tadi, informasi baik dari gambar, dari informasi dari sumber berita yang lain, terus kita menulis menulis informasi tadi, kita tulis apa aja itu informasi pentingnya. Kemudian yang kelima yaitu memberi judul berita yang menarik untuk pembaca. Iya ya, biasanya judul itu ngaruh. Saya sih kayak gitu, biasanya ngaruh bacanya gitu. Kalau judulnya biasa-biasa aja gitu, males gitu ya. Nah, di sini dijelasin, buatlah daftar judul yang mungkin mewakili berita yang telah kita susun. Kemudian pilihlah judul yang terbaik.
Nah, selain kita harus bikin judul yang menarik, kita juga harus memilih judul yang sesuai dengan isi berita kita loh ya. Ini juga saya suka sering sebel nih kalau di internet, terus judulnya tuh menarik, tapi isi beritanya beda. Nah itu juga nggak boleh ya, karena ya nggak boleh, bukan aturannya nggak boleh kayak gitu. Itu juga banyak tuh, mungkin untuk naikin rating blognya aja kali ya. Kalau kita kan kalau kadang wah judulnya bagus nih kita klik gitu kan, jadi uh, rating blognya pengunjungnya lebih banyak. Nah itu juga nggak boleh lah intinya. Jadi judul itu harus mewakili isi berita dan menarik, buatlah semenarik mungkin agar pembacanya juga tertarik untuk membaca. Itu. Kemudian memperbaiki tanda baca. Nah ini tadi ada hubungannya di awal-awal yang saya jelasin tadi. Pentingnya kita memahami tentang struktur kalimat dan tanda baca. Tadi yang saya kasih contoh, Mbak Monica juga kasih contoh, yang saya paling seneng ngasih contoh kayak yang jangan malu-malu kucing gitu. Kenapa sih Miss kok suka banget kasih contoh kayak gitu? Iya, soalnya saya suka nasi kucing. Ada yang tahu nggak nasi kucing? Dan saya seneng banget sama hewan kucing. Jadi aduh inget banget sama contoh-contoh itu. Woi, nasi kucing apalagi di Jogja ya, aduh enak banget tuh dan murah. Terakhir saya beli nasi kucing itu cuma 2.000 satu bungkusnya. Eh, oh Mbak Sumani belum tahu nasi kucing itu gimana. Nasi kucing itu cuman ini Mbak, masih dibungkus, nasinya nggak banyak sih, nasinya paling berapa ya, segenggam gitu, dibungkus pakai daun pisang, terus ada lauknya sedikit, lauknya paling bihun sama tempe pakai kecap, terus apa ya, ya gitu sih, gitu aja. Khasnya khas Jogja, tapi khasnya khas Jawa Tengah, tapi juga banyak ditemui di tempat lain kok. Mbak Sumarni dari mana? Dari Jawa bukan sih? Kalau dari Jawa banyak kan nasi kucing ya? Oh, di Cirebon nasi rames. Mm-mm. Tapi uniknya nasi kucing itu murah ya, cuman 2.000 sebungkusnya Mbak. Tapi ya kecil, paling kita beli 3 bungkus gitu baru kenyang. Aduh enak banget tuh kalau makan itu. Favorit lah, terus tinggal beli gorengan gitu ya. Aduh enak. Sama, hampir sama kayak nasi rames Mbak. Cuma ya sama sih, cuman beda porsi aja kali ya. Kalau nasi rames agak banyak. Oh iya bener Mbak Sumarni, sama, cuman porsinya lebih dikit. Buat makan kucing jadi nasinya sedikit. Tapi kalau kucing Anggora juga mahal juga ya. Oke. Okay. Jadi itu ya, kita balik lagi nih ke materi. Jadi rule atau aturan untuk menulis berita itu tadi apa yang dari pertama, memperhatikan struktur kalimat yang benar. Nasi rawon juga enak tuh Mbak Sumarni. Udah, kita balik ke materi dulu, nanti kita ngomongin makanan. Jadi aturan untuk menulis sebuah berita yang baik. Yang pertama, kita tahu bagaimana cara membuat kalimat yang bagus. Pentingnya di mana sih kita tahu membuat kalimat bagus? Pentingnya agar informasi yang mau kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik, tidak misunderstanding, tidak terjadi kesalahpahaman. Takutnya nanti kalau terjadi kesalahpahaman, kita jatuhnya memprovokasi orang, membuat orang berantem atau apalah. Itu. Kedua tadi, mengumpulkan informasi dari gambar atau dari isu yang sedang berkembang atau apa. Terus kalau informasi dari gambar atau dari isu yang kita dapat itu belum mencukupi, kita harus mengumpulkan informasi dari sumber berita yang lain.
Loh, boleh nggak Miss gitu? Boleh, asal kita jangan mencopot aja langsung di copy paste. Jangan kayak gitu. Tapi kita cari informasi-informasi yang penting aja, terus kita ambil, kita tambahi ke materi kita. Kemudian setelah kita dapat informasi-informasi itu, kita tulis. Setelah kita dapat informasi-informasi itu, maaf, sekarang bisa dengar suara saya lagi nggak? Tadi internetnya terputus. Gimana? Sekarang bisa dengar suara saya lagi nggak? Tes 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 tes. Oke. Jadi sampai mana ya? Eh Setelah kita dapat informasi-informasi yang penting tadi, yang menurut kita oh udah cukup nih informasinya nih, ya udah kita tulis informasi itu, kita tulis, kita catat. Tapi nulisnya tadi pakai kalimat yang bagus ya, yang antara satu kalimat dengan kalimat yang lain tuh nyambungnya enak gitu, luwes. Jadi nggak kayak terpisah-pisah antara satu kalimat dengan kalimat lain. Kemudian setelah kita nulis informasinya, kita buat judulnya. Jadi jangan lupa judul ini harus mewakili isi dan buat semenarik mungkin untuk menarik perhatian pembaca. Loh Miss kok kayak gitu sih gitu. Iya, biasanya kalau wartawan kan memang dia dituntut selain untuk membuat berita kan ya biar mungkin korannya laku atau blognya banyak pengunjungnya gitu, banyak yang ngeklik. Terus yang terakhir mengenai tanda baca. Ini juga tadi di awal saya sering ngomong ya, tanda baca ini penting. Tanda titik, tanda koma, penempatan itu juga penting. Tanda tanya, tanda seru itu penting banget penempatannya. Nah itu, jadi ada 6 langkah atau tahapan untuk menulis berita. Kira-kira dari yang saya jelasin tadi ada pertanyaan nggak? Nggak ya? Kalau nggak ada, kita masih punya waktu 5 menit nih. Mungkin ada yang mau disampaikan dari bapaknya. Hmm? Kalau nggak ada pertanyaan atau mungkin ada apa nih yang disampaikan?